Cerita dimulai di sebuah bis sekolah di mana bocil bernama Bowman merebut gambar temannya yang entah apa yang dia lihat sontak membuat si Bowman terlihat ketakutan. Dan si penggambar itu bernama Amber yang terlihat gelisah melihat reaksi si Bowman itu. Setibanya di sekolah, seorang bu guru sedang mengobrol dengan seorang pria bernama Taylor yang mana adalah ayah dari si Amber. Bu guru pun memperlihatkan gambar anaknya pada si Taylor dan terlihat gambar yang cukup psikopat untuk anak seusianya. Tak lama bu guru bertanya pada si Amber siapa yang dimaksudkan di gambar itu. Si Amber lalu menjawab kalau yang dimaksud adalah si Bowman berserta dengan semua kekesalannya terhadap bocil itu. Bu guru lalu menasihati Amber dengan cukup menyimpan perasaan itu di dalam dirinya saja tanpa harus menggambarkannya dengan nuansa mengerikan. Untuk membuatnya lebih mengerti, bu guru lalu memberi sebuah buku dengan jilid kucing di mana Amber bisa menggambar semua perasaannya di sana dan tidak ada yang boleh tahu sampai dirinya siap. Berpindah ke bocil FF bernama Jack, ia adalah saudara si Amber. Terlihat di tengah hutan, dia sedang memainkan HP dan sedang COD-an merpati. Namun ketika bergegas pergi, si Jack jatuh membuat HP-nya nyemplung ke danau dan tangannya terluka. Tepat ketika membersihkan luka dan HP-nya yang terlihat retak, keanehan terjadi di danau itu di mana HP yang tadinya retak tiba-tiba mulus kembali. Diperlihatkan juga spanduk yang ternyata Taylor berniat menjual rumahnya. Di jam sarapan malam, tiba-tiba Amber bertanya, What do we call if we still have one parent? What? Are we orphans? No. Bastards is called a maternal orphan. terungkap ternyata mereka adalah dua anak piatu. Bukannya merenung, si Jack malah mengolok-olok sampai akhirnya... I said stop! Why'd you do that? No, leave her alone, leave her alone. Whatever. Hey. Outbox. Di tengah itu Jack melihat keanehan kembali di mana lukanya kini sembuh seketika. Keesokan harinya ketika akan kembali ke sekolah, Amber menyadari kalau bukunya tertinggal dan meminta ayahnya membawakannya. Namun, Taylor berkata untuk dibiarkan di rumah saja dan berjanji tidak akan melihat apa yang tergambar di buku miliknya. Ke dalam rumah, Taylor melihat buku si Amber yang mana kini sudah penuh coretan aneh. Ketika sedang mengamati buku itu, tiba-tiba Do you have a trimmer? muncul seorang wanita bernama Liz yang mana adalah saudara si Taylor dan kehadiran Liz adalah untuk membantu menjual rumahnya itu. Semua barang sudah dikemas dan dibawa ke mobil. Liz berkata pada Taylor kalau calon pembeli rumah sudah datang dan memintanya untuk tidak masuk ke dalam rumah saat sedang transaksi. Di dalam mobil, Taylor kembali mengamati buku milik anaknya. Namun Come on. membuatnya terpaksa memasuki rumah di mana Liz tengah transaksi dan terus mencari cara untuk membuat buku anaknya kembali kering. Sampai dia membuka sebuah koper dan terlihat sebuah kotak misterius yang membuat si Taylor termenung. Di tempat yang sama, si Taylor membawa hair dryer yang berada di koper itu. Di saat mengeringkan buku anaknya, si Taylor lagi dan lagi dibuat terdiam melihat buku itu hingga membuat hair dryer di tangannya terjatuh dan seketika itu juga sekilas terlihat semua gambar mengerikan yang dibuat anaknya. Kedua anaknya pun pulang di mana Jack langsung pergi melewati si Taylor dan berkata kalau si Amber kembali membuat masalah. Tibanya di rumah, ternyata Amber mencoret-coret tangannya sendiri yang ia sebut coretan itu tentakel. Taylor berniat membersihkannya namun Amber mengatakan kalau itu tak bisa dihapus. Taylor pun menyuruh Amber mengemas barangnya, namun karena menyadari warna bukunya berubah, Amber pun menanyakan janji ayahnya yang tidak akan melihat gambarnya dan marah saat mengetahui ayahnya tidak menepati janjinya. Di sisi lain Jack sedang menyiapkan sesuatu dan pergi begitu entah kemana. Di kamar, ketika Taylor menghampiri Amber, Amber pun melihatkan satu gambar pada ayahnya. Wow. Iders. They're taking your stuff. Your phone, your coffee mug, your fingernails, your eyeballs. I got it. Di mobil, Taylor pun berkata pada Amber kerinduannya ketika dulu si Amber selalu memberikan hasil gambarnya, tidak seperti sekarang. Amber lalu menjawab kalau ayahnya hanya akan membuangnya. Mendengar itu, Taylor lalu membawa sebuah box yang berisi semua gambar yang pernah Amber berikan dan tidak mau kalau dirinya dianggap tidak pernah menghargai semua yang diberikan anaknya. Dari sanalah Amber mulai mau memperlihatkan
memperlihatkan semua gambarnya pada Taylor dengan nama dan detail yang membuat Taylor terdiam saat melihatnya. Kembali pada Jack yang kini sudah kembali, namun terlihat tidak percaya dengan apa yang terjadi, di mana piring yang sudah pecah karena si Amber kini sudah kembali utuh. Tepat saat itu juga, ia melihat koper yang berisikan kotak yang membuat si Taylor termenung tadi dan terlihat merencanakan sesuatu. Lalu pada pagi harinya ia kembali pergi, namun terlihat oleh si Amber. Si Amber pun mengikutinya, mengikuti Jack hingga ke hutan dan melihat kalau Jack sedang berdiri di tepi danau. Terkejut dengan apa yang dibawa Jack, Amber pun menghampiri dan mengatakan kalau kotak itu adalah... Are those mom's ashes? Ternyata secara mengejutkan Jack berniat mengembalikan ibunya yang sudah tiada. Agak dark. Di tengah Amber yang ingin menghentikan Jack, tiba-tiba buku Amber masuk ke danau di mana seketika terjadi keanehan yang membuat Jack membawa Amber pergi dari sana. Disinilah semua petaka dimulai. Tibanya di rumah, tiba-tiba Don't tell Dad. tapi naasnya di tepi danau ID card milik Jack terjatuh di sana. Scene beralih ke minimarket di mana para karyawan menemukan keanehan di mana satu lorong berantakan dan mengira terjadi perampokan. Tepat saat salah satu karyawan menelpon, tiba-tiba Hey, where? No, thank you. keesokan harinya ketika sedang membangunkan kedua anaknya, Taylor dibuat bingung dengan Amber yang bersembunyi di lemari. Lalu Amber berkata kalau semalam ada yang mengetuk jendelanya. Sontak membuat Taylor mengecek jendela dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, tapi berpikir positif kalau itu hanya sebuah kotoran burung. Dengan semua yang terjadi, si Jack lalu ingin mengatakan semuanya pada Amber di bus. Tepat Taylor tidak sengaja menguping pembicaraan anak-anaknya itu. Tepat saat ingin kembali naik bus, Taylor memanggil si Jack dan curhat tentang perhatiannya pada si Amber. Belakangan ini akan membuat si Jack merasa kalau ayahnya pilih kasih. Tidak menghiraukan tentang itu, tapi si Jack justru berkata pada ayahnya tentang semua keanehan yang terjadi dan ketakutannya kalau semua gambar si Amber yang jatuh ke danau akan hidup. Tidak percaya dengan apa yang si Jack katakan, si Taylor pun lalu menyuruh anaknya segera naik ke dalam bus. Nyeduh kopi lalu membersihkan jendela, tiba-tiba si Taylor mendengar raungan dari balik hutan. Liz kembali ke rumahnya membicarakan calon pemberi barunya dan meminta kembali si Taylor untuk tidak mengganggu transaksinya lagi. Tapi di tengah itu keanehan terjadi di mana gelas bersama kopi milik si Taylor hilang. Dan di saat sisa barangnya akan dimasukkan ke dalam mobil, si Taylor kembali dibuat tidak percaya dengan melihat piring yang tadinya pecah kini utuh kembali. Di bus, si Amber dan Jack sedang debat tentang raungan yang mereka dengar dan terlihat juga kotak kremasi itu ternyata tetap dibawa oleh Jack di tasnya. Namun di tengah itu bis berhenti ketika bus supir melihat sebuah mobil rusak di tengah jalan. Tepat ketika ingin melapor, tiba-tiba si Bowman menekan klakson bis itu dan tak lama kemudian itu adalah salah satu monster yang dibuat si Amber, yang mana perhatian monster itu teralihkan pada mereka yang sedang berteriak, membuat monster itu mengejar bis hingga bis tak terkendali dan masuk ke sawah. Di keadaan semua mau diselamat, tapi naasnya bus supir pingsan dan di saat yang sama si monster kini berada tepat di belakang bis mereka, membuat mereka semua bersembunyi. Amber pun mengatakan kalau tadinya monster itu tidur, tapi karena si Bowman menekan klakson, si monster jadi bangun. Si Jack lalu menanyakan cara untuk membuat si monster kembali tidur. Si Amber lalu menjawab caranya adalah dengan menyetel lagu tidur. Mendengar itu, si Jack lalu mencari handphone yang berada di tasnya. Bertepatan si monster menjebol bis mereka menggunakan kap emergency di atas.
Berusaha mengambil tasnya, si Jack justru tertangkap dan ditarik monster itu. Tengah kepanikan itu, untungnya teman mereka memutar lagu di waktu yang tepat, membuat si monster itu kembali tidur. Mereka lalu membuka cup emergency lain untuk melarikan diri. Tepat si Bowman yang duluan naik, ya malah kabur sendiri meninggalkan teman-temannya di bis. I'm starting to get why you hate that kid. Satu persatu mulai naik hingga menyisakan Jack seorang diri. Namun ketika mau naik, tiba-tiba lagu tidur berubah jadi lagu Pargoy, membuat si monster bangun kembali dan... know it's lit. Told them that we going in. Beralih ke si Taylor yang sedang berada di mobil. Seorang menelpon melalui mobil tapi tidak tersambung dengan baik, membuat dirinya mencari handphonenya ke dalam rumah yang kembali mengganggu Liz sedang transaksi. Liz pun membantu mencari HP-nya dengan nge-miss call hingga akhirnya ketemu berada di sela-sela sempit dan terlihat juga gelas yang tadi sempat hilang. Tepat ketika sedang memegang gelas itu, tiba-tiba muncul monster seperti laba-laba. Si Taylor pun menepuk monster itu hingga akhirnya lenyap dan ternyata monster itu menjadi gambar kembali. Lalu Liz memberitahu kalau yang menelpon adalah pihak sekolah. Kembali ke Jack dan Amber, juga temannya yang kini sudah berada di zona aman. Si Amber berhenti berlari dan mengatakan pada Jack tentang si Bowman terpisah sendirian. Di sisi si Bowman yang kini berada di hutan, tiba-tiba didekati monster. Lalu monster itu bertingkah seperti memberi sinyal pada monster lain dan yap, datang monster lainnya yang mencoba melahap si Bowman. Tapi ternyata monster yang satu ini buta. Tepat ketika hampir dilahap, Jack datang tepat waktu menarik si Bowman dari monster itu. Mereka pun bersembunyi, akan tetapi monster pemberi sinyal menemukan mereka. Lalu si Jack melenyapkan monster itu dengan menenggelamkannya ke dalam air. Dan si monster buta karena sudah tiada sinyal, dia pun pergi begitu saja. Di TKP tempat bis itu masuk ke sawah, Taylor dan Liz sudah berada di sana. Dengan panik, si Taylor coba nge-miss call HP Jack yang ternyata HP-nya kini sudah rusak dan ditemukan polisi. Taylor pun menanyakan keberadaan anak-anaknya pada polisi dan laporan polisi menyatakan kalau anaknya beserta teman-temannya sudah ada di zona aman. Bertepatan dengan Amber, Jack dan Bowman kini menuju ke rumah mereka. Di saat Amber menyesal dengan semua gambarnya, Jack pun berkata cara untuk melenyapkan semua monster itu. Di hutan terlihat sosok misterius duduk di tepi danau dan sedang mencoba menggambar sesuatu. Taylor dan Liz yang berada di mobil berdebat tentang monster laba-laba hingga akhirnya kini monster berbentuk kucing berada di depan mereka. Liz yang mencoba menyentuh justru membuat si monster agresif, membuatnya memberikan semburan jengkol dan membalikan mobil mereka. Kembali ke rumah, di mana Jack meminta Amber dan Bowman menggambar senjata yang mampu melenyapkan monster-monster itu. Keadaan Liz dan Taylor yang kini jalan kaki dan terus berdebat hingga akhirnya mereka melihat kembali monster yang lebih besar dan terlihat seperti burung raksasa. It's kind of beautiful, don't you think? Di saat yang sama, di berita TV juga ditunjukkan kalau ternyata monster yang dibuat si Amber sudah menyebar ke dalam kota. Dengan Jack yang sudah menyelesaikan gambar senjatanya dan harus membawanya ke danau supaya senjatanya menjadi nyata, mereka bertiga lalu bersiap dengan semua persenjataan. Alright, you guys ready? Didn't have to go then. Now I have to go too. Oh my god. Ketika si Amber sedang di WC, si Bowman menggedor pintu yang membuat Jack berkata pada si Bowman untuk memakai WC akhirnya saja. Tepat ketika si Bowman membuka pintu WC, terlihat segerombol monster laba-laba yang membuatnya mengurungkan niat. Namun Jack melihat beberapa monster menempel padanya sehingga membereskannya. Di saat si Amber keluar dari WC, ia pun melihat satu monster itu mendekat yang membuatnya mundur hingga tanpa sadar membuka seluruh pintu WC yang membuat mereka bertiga
diserang oleh segerombol monster itu. Di saat Jack memberi arahan untuk memilih senjata, si Bowman kembali kabur sendirian, membuat Jack harus melawan sendirian di sisi Amber yang kini dikerubungi hingga masuk ke dalam bathtub, yang untungnya dia berhasil membuka keran air yang membuat sebagian monster itu lenyap. Bertepatan Jack sudah berada di tempat si Amber. Berniat kabur melewati jendela, tapi ternyata si Bowman datang kembali layaknya pahlawan, sampai akhirnya mereka mampu melenyapkan semua monster laba-laba itu. Kini mereka kembali ke tujuan mereka, yaitu pergi ke danau. Tepat saat mereka berlari, si Amber justru terjatuh, membuat Jack khawatir. Di sisi lain, Jack terus memaksa Amber untuk terus berlari, yang membuat si Amber marah dan debat pun terjadi hingga akhirnya Amber menanyakan tentang kotak kremasi yang terus dibawa Jack. Amber pun bertanya, To bring her back? Are you just gonna bring Mom home and say, surprise, I'll feel better? What's wrong with that? Yes, you would feel better. Si Jack lalu pergi sendirian meninggalkan mereka berdua. Di perjalanan, si Jack menemukan serpihan piring pecah yang membuatnya teringat semua kenangan manis bersama ibunya. Setibanya di hutan, ia terkejut menemukan tumpukan barang hingga seekor monster laba-laba menarik sebuah gambar, dan tepat terlihat juga kotak semua gambar si Amber ada di sana. Mendekati tepi danau, justru ia kembali dikejutkan dengan sosok misterius yang memasukkan gambar monsternya ke dalam danau, dan melihat itu, ia pun mengeluarkan gambar senjatanya. Tapi kini saat kembali melihat sosok itu, tiba-tiba di ketakutan itu, ternyata Amber dan Bowman mengikuti dan melihat semuanya. Mereka bertiga pun berbincang tentang semua yang terjadi dan semua gambar monster yang Amber buat. Jack pun berkata pada si Amber kalau sebenarnya Amber berbanding terbalik dengan semua gambarnya, yang mana dia pintar, lucu, juga peduli pada orang lain. Jack pun mendekat dan melihatkan gambar tentang mereka berdua, lalu kembali berkata jangan menganggap semua gambarnya itu dirinya sendiri, karena itu semua hanyalah gambar buatannya dan tak berarti apa-apa. Menyadari bahaya di hutan, Jack mengajak mereka untuk keluar dari hutan itu. Akan tetapi si Bowman menolak, lalu protes tentang semua yang dialami dan tidak datang ke hutan ini hanya untuk menyerah dan pulang sampai mencoba senjata apinya. You ruined everything. Jack berkata kalau tidak ada kesempatan karena gambar senjatanya sudah rusak. Bowman lalu menunjukkan gambarnya, tapi Jack meragukannya hingga akhirnya Amber membuat rencana untuk membuat gambar senjata baru, tetapi harus mengambil tas yang sudah dibawa salah satu monsternya itu, yang mana mereka harus menjauhkan monster itu dari danau. Bowman pun dengan gagah mengajukan diri untuk mengalihkan perhatian monster itu. That was supposed to. Ketika beraksi dan hampir menyerang monster itu, Bowman dibuat mundur dengan kehadiran monster lain yang balik mengejarnya. Nope. Sementara Amber kini sudah berada di tepi danau mendekati tasnya, namun monster itu kembali dan mengejarnya. Beruntung Jack menyelamatkan menggunakan mesin senjata api yang dibawa si Bowman. Amber kembali mencoba menggambar dan Jack mencoba menahan monster itu selama mungkin. Bowman yang kini sembunyi di dalam tenda pun ditemukan. Ketika hampir tertangkap, Liz dan Taylor datang membantunya. Where are my kids? Kendala kembali terjadi di mana semua spidol tidak berfungsi di sisi Jack yang kini sudah terpojok. Ternyata senjata yang digunakan si Amber adalah gambar tentakel yang sudah ditunjukkan di awal cerita tadi. Menggunakannya untuk melawan monster itu, namun belum cukup untuk mengalahkannya hingga pada akhirnya She also drew this. Jack kembali dengan senjata barunya, yaitu sebuah pedang. Tapi kejutan kembali datang di mana si Bowman juga memakai senjata yang digambarnya.
Melihat senjata si Jack, si Amber lalu menanyakan di mana dia mendapatkan gambarnya itu. Tak lama setelah itu, Taylor menemukan Amber dan Amber pun menceritakan semua. Lalu boom, kotak gambar Amber terbang bersamaan dengan semua monster yang digambar itu hidup, menyebar dan melawan monster yang sebelumnya jahat. Kembali ke Jack yang bertekad mengembalikan ibunya, namun kini Taylor yang menghentikan Jack. Taylor pun berkata, kita tidak akan pernah tahu arti ikhlas yang sebenarnya sebelum kehilangan itu ada. Kepergian hal yang tak pernah diharapkan, tak usah dibayangkan dan tak mungkin diinginkan. Tak perlu lari dari rasa sakit, karena rasa sakit yang membuat kita untuk bangkit. Mendengar itu, Jack pun menangis dan meminta maaf pada ayahnya. What did we do? Sorry. Setelah semua yang terjadi, kini Taylor tidak jadi menjual rumahnya, sementara Jack dan Amber sudah mulai menerima keadaannya. Dan film pun tamat. Sedikit kecewa karena endingnya nanggung, di mana para monster itu entah pergi kemana, tapi terdapat pelajaran yang berharga di film ini, di mana mengikhlaskan bukan berarti melupakan. Mengikhlaskan adalah menerima bahwa setiap pertemuan memiliki waktunya, dan setiap kehidupan pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita tidak berhenti mencintai ibu hanya karena beliau telah tiada. Justru cinta itu akan tetap hidup melalui doa-doa yang kita panjatkan, nilai-nilai yang beliau ajarkan, dan kebaikan yang terus kita lakukan. Sekian alur film Sketch. Kalau suka boleh like dan subrek. Saya Nana mengucapkan terima kasih bagi yang nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikan hiu di Cikuray. See you in the next time.